Kan. Everyone's lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You would not know it. Hold me, let's escape this reality. You are my symphony, by your side, agony. You are my energy, my guiding light. We are unity. Waduh kan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, baik. Selamat datang kepada peserta tes PPDB jalur reguler Mei SMK Telkom Malang. Bagaimana nih kabarnya adik-adik SMP? Meskipun kabarnya, kalau sepengetahuan saya, adik-adik SMP saat ini sedang ada ujian ya di sekolahnya ya? Benar ya? Oke, baik. Mungkin yang hadir di sini juga diwakilkan oleh orang tuanya ya, tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dan waktunya untuk menghadiri gladi resik untuk tes besok di hari Minggu. Sedikit cerita, video-video yang sudah kami tampilkan tadi itu berupa karya anak-anak di SMK Telkom Malang ya. Jadi anak-anak dari TKJ dan RPL mereka mendapatkan tugas akhir seperti membuat game Roblox, terus virtualisasi kondisi sekolah saat ini yang nantinya produk-produk tersebut juga digunakan oleh sekolah sebagai bahan media pengenalan sekolah pada khalayak umum. Dan dengan pertimbangan anak-anak SMP yang masih ujian juga,
kita tesnya akhirnya mundur nih, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Yang awalnya di hari Sabtu, kita mundur di hari Minggu mulai jam 8 pagi. Nah, karena tesnya juga yang tadinya secara offline datang ke SMK Telkom Malang, akhirnya diadakan secara online, jadi dari rumah masing-masing. Tapi gimana sih metodenya kira-kira nanti supaya kalian tidak bingung, nanti ada arahan dari Bu Feli selaku Ketua PPDB ya. Pada Bu Feli, saya persilahkan untuk langsung saja nih share teknis tesnya hari Minggu besok seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu wali murid atau calon wali murid angkatan 32 SMK Telkom Malang tugas PPDB jalur reguler Mei 2023 serta yang luar biasa adalah peserta tes PPDB SMK Telkom Malang periode Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa hadir secara virtual hari ini. Kebetulan di Kota Malang sedang mendung dan insya Allah ini akan turun hujan. Insya Allah kita juga berada dalam keadaan sehat walafiat karena esok lusa kita akan sama-sama melaksanakan tes PPDB untuk masuk ke SMK Telkom Malang. Kedua, salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada salah satu jalan, yaitu Islam. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Yunita tadi, betul. Jadi ada video-video tadi adalah karya anak. Karena sekolah di SMK Telkom Malang, meskipun di jurusan teknologi informasi di RPL dan TKJ, tetapi anak-anak juga belajar desain dan multimedia di sini. Bahkan juga ada ke depan pengembangan game. Jadi makanya lulus dari SMK Telkom Malang sebelum wisuda rahasianya apa cepat mendapatkan pekerjaan karena mereka sudah memiliki ketika menjadi jaringan atau TKJ juga bisa berkembang dan mereka juga menguasai art di desain dan juga multimedia gitu ya. Salam kenal, salam hormat, saya adalah Bu Feli yang selama ini sering memberikan pengumuman dan mungkin merecoki Bapak Ibu untuk informasi PPDB. Kita ternyata hari ini bertemu secara virtual, yang awal kita akan tes offline di hari Sabtu, ternyata ada USBK yang bersamaan dengan siswa kelas 9 dan tidak memungkinkan untuk dilakukan tes di SMK Telkom Malang secara offline karena yang dari luar kota adalah mayoritas. Diambil kebijakan tes akan kita laksanakan pada hari Minggu dan jamnya kita ukur menjadi jam 8 karena merupakan hari Minggu. Bapak Ibu yang bertanya-tanya atau bertanya, tadi ini share screen sebentar, maaf Mbak Syafin dari ya. Oke, terima kasih. Tadi tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat langsung kita mulai. Ini adalah pola pengenalan kami dalam proses pendidikan Ananda dan pendidikan karakter yang ada di SMK Telkom Malang. Jadi slogan sekolah kami adalah attitude is everything, karena adab di atas segalanya. Kami biasakan kehidupan secara berdisiplin, contohnya adalah pelaksanaan acara apapun itu akan langsung dimulai tepat pada jam yang sudah diumumkan. Sehingga masuk ke SMK Telkom Malang bukan masuk tepat waktu memasuki gerbang, melainkan datang sebelum waktunya. Kira-kira sudah siap nggak ini adik-adik kelas 9 untuk itu? Boleh kasih jempol kalau dan bersuara? Siap ya, bismillah. Karena besok kalian akan menunjukkan kualitas kalian layak atau tidak masuk ke SMK. Bapak, Ibu, dan Ananda, saya izin share untuk teknis pelaksanaan tes besok. Jangan khawatir kalau barangkali ada yang terlambat dan tidak ikut Zoom meeting pada geladi PPDB hari ini. Pertama ini akan kami share di grup masing-masing nantinya ya. Baik, saya share untuk PPT kali ini. Oke, apakah sudah terlihat PPT saya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk geladi linknya sudah kami share di grupnya Bapak Ibu, sedangkan untuk tes besok linknya berbeda untuk Zoom meeting. Suaramu enggak? Mohon maaf, bisa di-mute untuk peserta yang lain. Baik, terima kasih. Kemudian untuk link Zoom tes PPDB pada hari Minggu 14 Mei 2023 besok dimulai pukul 8, tapi sudah bisa join sejak pukul 7.30. Linknya berbeda, nanti akan kami share mendekati jam tersebut. Begitu ya, tujuannya agar tidak terlalu banyak informasi yang tumpang tindih di sana. Berikutnya khusus untuk peserta, kita fokus ke peserta ya. Jadi untuk orang tua
besok tidak perlu, hari Minggu maksud saya, hari Minggu tidak perlu ikut Zoom meeting untuk orang tua. Nanti orang tua tinggal sampai aja di grup untuk antrian wawancara video call. Kita bahas untuk peserta. Yang pertama, jadwalnya peserta adalah dimulai pukul 7.30 sampai pukul 8. Silakan join Zoom meeting sudah dengan pakaian olahraga lengkap. Jadi pakaian peserta itu sudah ada pada kartu pesertanya masing-masing, yaitu memakai seragam olahraga asal SMP masing-masing atau kaos olahraga dan training, bersepatu juga disilakan. Gitu, ya. Jadi dari awal hanya memakai baju olahraga sampai tes selesai atau berakhir. Silakan siapkan 2 perangkat tes, boleh 2 laptop, 2 HP atau 1 laptop dan 1 HP, karena tujuannya satu untuk Zoom Meet memastikan kalian berada dalam satu ruangan sendirian, tidak didampingi oleh siapapun. Yang kedua digunakan untuk tes, untuk masuk ke website PPDB SMK. Kameranya semuanya wajib menyala karena penilaian pengawas juga didasarkan pada attitude kalian. Baik, pukul 8 tepat hari Minggu kami akan langsung membuka acara, yaitu dimulai dari acara salam, pembacaan tata tertib lagi, karena tidak semuanya bisa hadir Zoom Meet hari ini untuk gladi, presensi oleh pengawas masing-masing, dan doa. Nanti mohon peserta sudah join Zoom atau jedanya antara jam 7.30 sampai pukul 8 untuk merename username Zoom kalian itu dengan format nomor ruang _ nama lengkap. Ini ya. Silakan dipastikan nama kalian sekarang kan masih namanya macam-macam itu ya, ada yang namanya orang tua, ada yang nama pribadi, ada yang nama julukan atau nama lengkap gitu saja. Besok mohon dipastikan nama Zoom kalian adalah nomor ruang tes kalian _ nama lengkap, karena tujuannya nanti panitia akan menjoinkan kalian ke breakout room sesuai ruang tes masing-masing. Nanti kita coba simulasi ya. Pukul 8.30 sampai pukul 9.30 pengawas ruang masing-masing, kalian wajib menyalakan kamera dan audio. Jadi audionya semuanya wajib nyala. Pastikan di ruangan sendirian sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang mengganggu peserta yang lain. Kalian memulai tes akademis dan algoritma. Caranya bagaimana? Besok akan disampaikan oleh pengawas. Kalian menyiapkan kertas buram atau kertas hitungan ditunjukkan ke layar. Tidak ada tulisan apapun, 1 lembar. Kemudian tunjukkan kartu peserta ke layar yang pastikan itu adalah milik kalian. Siapkan alat tulis untuk hitungan. Setelah itu login ke website PPDB. Nanti akan dipraktekkan Pak Yunita ya. Boleh minta akun kami kalau misalnya memang belum. Kemudian jangan khawatir, besok panitia atau pengawas akan mendampingi kalian. Jadi kalian login ke www.ppdb.smk.pemalang.sc.id, login menggunakan email dan password pendaftar kemarin. Kalian cari menu tes akademis. Kalau dicari sekarang tidak akan muncul karena soal baru akan muncul nanti di hari Minggu jam 8.30. Begitu ya. Kerjakan soal ujian, semuanya pilihan ganda, tidak ada jawaban esai. Jadi pastikan tidak ada jawaban yang kosong agar poinnya tetap dapat ada di hasil akhirnya nanti, agar hasilnya maksimal. Jangan lewati 1 soal pun, kalau bisa semuanya diisi. Gitu ya. Sampai selesai nanti pukul 9.30, jadi waktunya adalah waktu Indonesia Barat dan akan dikomandoi oleh pengawas tesnya masing-masing, akan dikawasi oleh pengawas tesnya masing-masing bahwa waktu sudah habis atau mungkin di reminder 15 menit sebelum waktu habis, dan kalian harus menghentikan aktivitas kalian untuk merambah laptop atau HP-nya masing-masing dan stop mengerjakan ujian tes akademis. Jadi mengerti ya sampai di sini? Oke, ketika sudah selesai seperti itu, silakan angkat tangan atau lambaikan tangan ke kamera, karena website PPDB otomatis akan terclose atau tertutup oleh admin. Jadi kalian tidak akan bisa melanjutkan tes saat itu. Kalau saya terlambat, bagaimana? Nanti ada penjelasan. Oke. Setelah ada instruksi pengawas break, kalian akan dikembalikan oleh panitia menuju Zoom utama. Bukan di breakout room sesuai ruang tes masing-masing, tapi akan dikembalikan ke Zoom utama untuk melaksanakan tes kesamaan. Ada waktu break, kalian bisa gunakan selama 10 menit, boleh ke toilet, boleh untuk minum. Boleh disiapkan juga minuman di samping kalian, itu boleh, tapi izin dulu kepada pengawas. Baik, kita lanjut pukul 9.40. Siswa akan melaksanakan tes kesamaan. Dalam layar kami, di layar Zoom itu satu tampilan layar ada 20 anak. Nanti akan dipanggil oleh
pengawas tes kesamaan atau selama ini, makanya norma Zoom kalian harus sesuai dengan ruangan dan format tadi ya. Akan dipanggil sekitar 10 anak atau langsung 20 anak. Instruksinya kalian akan melakukan sit up dan push up, ada instruksi tersendiri. Dan kalian wajib menunjukkan diri ke arah kamera sekiranya ketika kalian push up atau sit up itu bisa terlihat oleh kamera. Nanti hitungan dan penilaiannya bagaimana, ada instruksi dari pengawas tes kesamaan saat harian. Yang belum dipanggil oleh pengawas kesamaan bagaimana? Antri dulu di Zoom. Jadi bisa lihat peserta yang sudah tes. Jadi kalian bisa lihat teman-teman yang lagi tes kesamaan itu bagaimana gerakan, diperhatikan. Oke. Bagi yang sudah tes kesamaan, sudah dibilang stop oleh para pengawas, dihitung jumlah sit up dan push up-nya, bisa latihan ya 2 hari ini, sit up dan push up-nya. Kemudian sudah dinilai oleh pengawas dan kalian boleh leave Zoom khusus yang sudah tes kesamaan. Oke, bisa dipahami ya, tes kesamaan nanti ada Mbak Yunita yang hari ini mengganti Bu Feli dan ada juga Pak Torik. Yang belum disebut saat tes kesamaan, antri dulu nanti dipanggil secara bergiliran. Tepat pukul 10.30 nanti Bu Feli akan memberikan instruksi di grup WA kalian. Kalian sudah bisa untuk antri wawancara siswa video call. Jadi antrian wawancara video call sesuai urutan chat yang paling atas baru berlaku nanti pukul 10.30. Kalau chat kesiapannya sebelum 10.30 itu tidak berlaku, begitu ya. Kemudian kalau sudah ke 3 tes tadi, sudah tes akademis, sudah tes kesamaan, sudah wawancara melalui video call, artinya tes kalian dianggap selesai dan tinggal menunggu pengumuman. Standby aja di grup, nanti akan diumumkan kapan rapat plenonya, kapan pengumumannya, tata cara ketika diterima nantinya bagaimana akan kami umumkan di grupnya masing-masing. Mohon standby di situ. Oke. Untuk daftar hadir kalian, nanti akan kami share link, termasuk Bapak Ibu, ya. Link untuk presensi, kalian bisa nge-screenshot foto selama kalian video call wawancara atau saat kalian tes kesamaan. Jika terlupa bagaimana, nanti akan ada solusi dari kami. Baik, sekarang kita lanjut ke orang tua yang ada di sebelah kanan, warna kuning ya. Jadi begini Bapak Ibu, orang tua tidak perlu join Zoom di hari Minggu, jangan pastikan Anda berada di ruangan sendirian tanpa didampingi oleh siapapun. Begitu. Kemudian untuk orang tua, jangan standby di grup WA, pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, baru jenengan diperbolehkan untuk start kesiapan wawancara. Formatnya sudah kami siapkan. Tapi kalau sudah chat sebelum pukul 8.45, antrian tersebut tidak berlaku. Jadi selama 15 menit ada waktu untuk antri, segera chat, siap, begitu. Nanti pukul 9, pengawas yang ada di ruang WA masing-masing di grup WA akan melakukan telepon video call kepada jenengan satu persatu. Jadi ketika belum di video call, belum ditelepon, berarti antriannya belum sampai ke sana. Gitu nggih? Silakan di screenshot, nanti bisa dikumpulkan di link yang akan kami share. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke. Berikutnya untuk peserta, tes akademisnya bagaimana? Kamu print atau kamu cetak 1 lembar kartu peserta, ditunjukkan saat Zoom kepada pengawas. Kemudian kostumnya sudah pakai baju olahraga dari SMP atau bebas. Yang ketiga ada 2 device untuk Zoom meeting dan mengerjakan soal. Silakan join Zoom pukul 7.30, sudah dibuka linknya oleh kami. Nyalakan kamera dan kalian tidak boleh didampingi oleh siapapun. Kejujuran, ya. Yang keenam, username Zoom kalian, nanti kita pelan-pelan ngajari simulasinya hari ini untuk mengubah dengan format nomor ruang tes _ nama lengkap dipastikan. Nanti Bu Feli juga kasih contoh. Ini ada contohnya, ruang 1 _ Feli Fitriani Supriyadi, gitu ya. Berikutnya, panitia akan melakukan screenshot room untuk tes akademis, dan tes akademis di website PPDB kami otomatis akan melakukan tangkapan layar atau screenshot tanpa kalian tahu, karena untuk mengetahui yang kamu kerjakan saat itu kamu tidak browsing halaman lain dan kamu tidak didampingi orang lain. Jadi layar ketika menggunakan HP saat mengerjakan tes akademis tersebut, layarnya akan otomatis terkirim ke kami beberapa menit sekian. Jadi diminta kejujurannya. Kalau ada yang terbukti dari tangkapan layar tadi membuka halaman lain selain website PPDB, akan kami didiskualifikasi alias tidak lolos.
Mohon kerjasamanya. Oke. Setelah itu kalian ke breakout room dibantu oleh panitia dan kalian akan diarahkan untuk login ke website tes http langsung ketik di browser kalian ppdb.smktelkom-mlg.sch.id. Menu tes akademis tadi, siapkan kertas buram, tunggu apa-apa untuk memulai tes selama 60 menit. Nomor 8, yang tadi saya katakan, lain website otomatis melakukan screenshot secara berkala sebagai security system kami, jadi dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Setelah durasi habis, silakan lambaikan tanda kamera. Website akan otomatis terclose sesuai dengan durasi yang sudah kami setting otomatis 60 menit. Oke. Nanti antri untuk kembali ke main room. Ini contoh dokumentasi tes ini sebelum mengerjakan soal ya, saat itu dibantu oleh orang tua untuk foto. Ini adalah gambaran pengawas saat mengawasi kalian. Jadi standby sama di ruangan satu persatu. Ini yang menggunakan HP, contoh pesertanya menggunakan buram. Dan ini contoh tes kesamaptaan. Jadi dia punya matras dan dia tesnya di teras rumah ini seperti ini. Boleh dimanapun selama kalian nyaman, boleh di kamar, di ruang tamu, yang sekiranya nyaman-nyaman dan pengawas bisa mengecek. Ini contoh video call wawancara orang. Oke. Tes kesamaptaannya, tadi saya sudah sampaikan ada kegiatannya yaitu sit up dan push up. Tidak harus jumlahnya banyak atau berapa, tapi sekuatnya kalian. Gitu ya. Kemudian ini format kalian untuk wawancara ya. Setelah kalian dari Zoom meeting, kalian chat di grup WA dengan format nomor peserta 322 sekian, nama lengkap kalian, kemudian diketik siap wawancara. Urutan paling atas yang akan kami telepon terlebih dahulu, gitu. Kemudian yang belum di video call tetap antri, yang sudah berarti tesnya dianggap selesai. Silakan kumpulkan screenshot video call atau screenshot dari chat WA kalian bahwa kalian sudah siap wawancara ketika kalian terlupa untuk men-screenshot saat wawancara. Untuk peserta dianggap selesai ya. Tata tertibnya 1. Tidak boleh mendapatkan keringanan dalam bentuk apapun. Di BCI sama orang tua, dikasih sumber referensi lain untuk mengerjakan, diberikan kalkulator, dan seterusnya dilarang untuk itu. Yang kedua, peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ruang. Silakan mengangkat tangan atau open mic. Jadi peserta yang lain juga bisa mendengar pertanyaan kalian. Yang ketiga, selama ujian berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang dan tidak melakukannya berulang kali, misalnya ke toilet. Jadi kalau ke toilet nanti bagaimana kamera kalian, kan kalian keluar kamar ya, keluar kamar, nanti kamera kalian tak tolong ke orang tua yang ada di luar kamar, barangkali orang tua, atau kalian bisa sembari selfie menunjukkan kamera sekalian, kalian menuju kamar mandi. Saat sudah di dalam kamar mandi, silakan matikan audio dan kameranya, sehingga agar peserta yang lain tidak mendengar aktivitas kalian ketika di dalam kamar mandi. Gitu ya. Oke, karena khawatirnya ketika kalian keluar dari kamar atau keluar ruangan ujian kalian dan tidak membawa gawai Zoom tadi, dikhawatirkan kalian itu mendapat gangguan dari orang lain. Berikutnya yang keempat, peserta yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali dalam waktu tes berakhir dianggap sudah selesai dan telah menempuh ujian, apapun alasannya, kondisinya. Mohon dipastikan jaringan stabil, itu yang penting. Jaringan WiFi di rumahnya stabil. Kalau tidak punya WiFi, bisa sambari tethering. Jadi beli paket data, beli pulsa, dipaketkan datanya, dibuat tethering ke HP atau laptop. Dipastikan begitu. Peserta mengerjakan tes ketika waktunya telah berakhir dan peserta dilarang untuk menanyakan jawaban soal kepada siapapun, saling bekerja sama, dilarang ya maksudnya, dilarang memberi atau menerima bantuan untuk jawab soal, dilarang memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau memperlihatkannya. Dilarang menggantikan atau digantikan oleh orang lain selain orang yang ada di kartu peserta tersebut namanya, tidak boleh. Yang ketujuh, peserta yang melanggar tata tertib akan diberikan peringatan 1 kali. Apabila telah diberikan peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, dan peserta tersebut akan didiskualifikasi oleh pengawas dan dipersilakan untuk keluar dan nilainya 0. Akan kami tulis di berita acara, Ananda sudah melakukan kecurangan dan tindak hal yang tidak dikehendaki. Baik, ini detailnya untuk orang tua, ya.
peserta sudah selesai, untuk orang tua sudah bergabung di grup WA, sudah kami pastikan nama-nama Bapak Ibu dan nomor HP Bapak Ibu sudah tergabung. Salah satunya, tidak harus kedua orang tua, mau video call keduanya saat di layar monggo, salah satu monggo. Gitu nggih. Mohon dipastikan nomor WA aktif pada hari Minggu tersebut, sudah antri jenengan dengan formatnya nanti seperti ini. Formatnya jenengan chat nomor peserta tesnya putra panjenengan, nama lengkap peserta sanes panjenengan, baru nama orang tua yaitu nama panjenengan, dan diketik siap wawancara, baru dikirim di grup WA-nya pukul 8.45. Sebelum pukul 8.45 dianggap tidak sah. Jenengan antri satu persatu, akan kami teleponi satu persatu, video call, setelah itu jenengan screenshot, dikumpulkan di link screenshotnya, tesnya untuk panjenengan selesai. Jadi untuk orang tua hanya wawancara saja. Apa saja yang ditanyakan di wawancara orang tua, termasuk di wawancara siswa, daftar pertanyaannya ada di website PPDB. Jenengan bisa login di akunnya Ananda, atau Ananda bisa login lagi. Di situ ada menu pertanyaan wawancara orang tua, ada menu pertanyaan wawancara siswa. Jenengan yang belum mengisi, mohon segera mengisi. Kami tutup besok di hari Sabtu. Jadi yang besok akan ditanyakan saat wawancara apa saja, pertanyaannya ada di sana, jenengan jawab yang ada di website, akan kami konfirmasi ulang saat video call. Jadi bedanya wawancara siswa dan wawancara orang tua, kalau wawancara siswa terkait kepemahaman dia terhadap sekolah lanjut, pengetahuannya mungkin sedikit tentang IT, alasannya masuk ke sini karena apa, silahkan jelaskan profil diri kamu selayak mungkin. Kalau untuk wawancara orang tua, fokusnya adalah pada pembiayaan. Karena kami sekolah swasta, biaya kami sudah tertera resmi di brosurnya yang sudah kami share. Nanti saya share kembali nih. Jadi orang tua lebih fokus ke kesanggupan pembiayaan karena kami adalah sekolah swasta. Baik, catatan pentingnya apa? Di website PPDB kan kemarin ada 4 pilihan, RPL saja atau TKJ saja. Pilihan jurusan masih bisa diubah maksimal besok jam 12 siang. Jadi kalau Rabu kemarin pilihnya satu aja, baik. Kalau misalnya milih yang ketiga RPA dulu kemudian TKJ dulu, bagaimana masih bisa diubah sampai besok jam 12 siang. Sembari browsing ya, apa bedanya RPL saja, TKJ saja, yang ketiga RPL TKJ, yang keempat TKJ kemudian RPL. Bedanya adalah nomor 1 dan nomor 2, kamu cuma punya kesempatan untuk memilih jurusan masuk ke SMK Malang satu kali aja. Kalau nomor 3 dan nomor 4, kamu misalnya tidak diterima di RPL, dan ternyata hasil tesnya masih mencukupi, bisa jadi kamu punya kesempatan untuk lolos di jurusan yang kedua. Itu rahasianya. Dan ini tipsnya dari kami, kalau kamu memang berharap masuk ke SMK Malang, karena jurusannya dua-duanya ini dapat materi keduanya. Jadi jangan khawatir, RPL itu lebih baik dibandingkan TKJ. Tidak, kami sama aja, sama-sama berat. Di TKJ Cyber Security juga banyak anak-anak yang remedi, jadi sama-sama berat. Kalau pengen masuk ke sini, saran saya lebih baik milih dua jurusan tadi. Boleh RPL dulu, boleh TKJ dulu. Harapannya ketika hasil tesnya yang pertama di jurusan yang dipilih itu tidak mencukupi, masih bisa diterima di jurusan yang kedua. Nanti dilihat di pengumuman di website-nya sudah ada. Saat kamu login di hari Senin nanti, sudah ada dashboard pengumuman atas nama ini diterima atau tidak diterima di SMK Telkom Malang. Kalau diterima di jurusan apa? Jadi bukan karena kamu memilih RPL, ternyata kamu terimanya di RPL, belum tentu. Karena yang memutuskan adalah hasil tes dan kami di rapat pleno. Kalau kamu ternyata milihnya dua jurusan tadi, kamu milihnya RPL kemudian TKJ, dan ternyata di hasil pengumuman kamu dinyatakan lolos di RPL, artinya hasil tes kamu tidak lolos di RPL dan hanya lolosnya ke TKJ. Apa yang membedakan dua jurusan ini dari peserta yang mengikuti tes? Kuncinya adalah pada tes algoritma yang kalian kerjakan sebelumnya. Tes algoritma itu menentukan kalian layak atau tidak ke jurusan RPL. Jadi kemampuan algoritma kalian atau logika kalian, cerita, menyelesaikan soal-soal cerita, mirip seperti matematika, itu mampu nggak kalau di RPL? Kalau ternyata hasilnya tidak mampu, otomatis kamu punya peluang kesempatan berikutnya di jurusan TKJ. Begitu ya? Baik, sembari belajar lagi, bisa sembari browsing lagi di semua media sosial kami atau yang pernah sudah diposting oleh para admin WA kami, bedanya RPL dan TKJ apa? Intinya, kalau RPL itu pemrograman atau software, sedangkan TKJ adalah jaringan atau hardware. Keduanya
memiliki konsentrasi ketika di kelas 11, nanti ada tesnya lagi, kalian akan milih bahasa pemrograman Clara, Sembu, Node-REAct, atau Android. Itu kalau RTL. Kalau TKJ milihnya 2, Cyber Security atau Cloud Computing. Kalau sekarang masih awal, jangan khawatir. Semua anak kelas 1 sama-sama tes dengan kalian, tidak langsung semuanya mahir terhadap IT, tapi semuanya belajar bareng di sini dengan 0 pengetahuan yang sama terkait IT. Yang penting yang dites ke akademis tadi ada 2 mapel, matematika dan bahasa Inggris. Itu yang harus pas, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kita coba tanya jawab. Kalau hanya punya 1 device, bagaimana? Ikut Zoom dulu sampai pukul 8.30 sampai ke breakout room. Kemudian kalian bisa gunakan HP atau 1 perangkat tadi, misalnya laptop 1 itu saja, ke browser web PPDB. Jadi bisa langsung digunakan di device yang sama. Nggak apa-apa, meskipun kami saat kalian misalnya cuma punya 1 device, kami bisa melihat full layar wajah kalian, nggak masalah. Jangan cuma punya 1 device, yang 1 misalnya dipakai orang tua. Yang kedua, bagaimana jika join Zoom-nya terlambat setelah pukul 8.30, karena itu sudah mulai tes akademis, tidak ada toleransi apapun. Jadi, ketika kalian terlambat join Zoom, terutama saat tes akademis, tidak ada toleransi, tidak ada perpanjangan waktu, dan tes tetap berakhir pukul 9.30. Gitu. Poin yang ketiga, bagaimana jika lupa tidak mencetak kartu ujian, pengawas akan mengecek wajah kalian sesuai dengan wajah yang ada di website. Itu akan dipastikan oleh peserta, oleh pengawas. Yang keempat, jika sedang sakit atau cedera, karena ada tes kesamaan ya, barangkali ada suatu kondisi tubuh tertentu yang tidak mendukung sit up dan push up, kalian boleh diberikan keringanan oleh pengawas tes kesamaan, tetapi dengan syarat menunjukkan dispensasi surat keterangan dokter atau puskesmas yang ditunjukkan ke kami dan dikirim WA ke Mbak Yunita atau ke grup. Itu ya syaratnya ya. Jadi tidak bisa hanya lisan saja. Yang kelima, jika lupa untuk screenshot saat wawancara atau kesamaan, bagaimana? Tidak apa-apa, kalian screenshot aja untuk pengumpulan dokumentasinya dari chat grup. Jadi grup itu bisa kalian WA saat kalian siap wawancara. Oke, simulasinya, link Zoom-nya ini bisa akan kami share lagi di hari Minggu. Kemudian yang mau belajar lagi soal-soal tes akademis dan bedah soalnya, pembahasannya oleh para penyusun soal kami, linknya sudah kami share. Ini bisa dipelajari lagi. Karena ini rekamannya panjang, 2 jam kalau nggak salah. Jadi mohon bisa kalian bisa sambil rebahan untuk menyimaknya. Semuanya dibahas di kupas tuntas tes algoritma, jenisnya apa saja, contohnya soalnya apa, dan caranya menjawab itu seperti apa, termasuk soal bahasa Inggris, semuanya dibahas di sana gitu. Dan itu langsung dari penyusun soal kami. Oke. Kalau misalnya soal-soal tahun lalu bisa nggak di-share buat belajar? Mohon maaf, setiap tahun soal kami selalu baru dan soal yang lama sudah kami rumuskan atau kami del. Slogan sekolah kami adalah attitude is everything, karena ada di atas segalanya. Terakhir adalah brosur SMK Telkom Malang yang saya kotak kuning adalah pilihan jurusan. Di TKJ ada Cloud Computing dan Cyber Security. Cloud Computing kalian bisa fokus kalau anak TKJ atau jaringan itu belajar untuk pengolahan data atau analis data. Cyber Security kalian akan melawan para hacker di sini. Jadi sama-sama program. Anak TKJ di SMK Telkom Malang tidak bekerja di lapangan. Maaf, sebagaimana mindset mungkin beberapa orang atau anak selama ini bahwa lulusan TKJ akan bekerja di lapangan, maaf, naik tiang dan narik kabel. Ngapunten, khusus SMK Telkom Malang, sekolah kami berbeda. Dalam pembelajarannya tetap diajari K3 tersebut, tapi realitanya mereka nanti bekerjanya tetap program atau jadi programmer. Karena mereka miliknya cloud computing atau cyber security. Gambarannya itu seperti apa? Mereka akan bisa mengetahui, jangan punya gambaran, ada pertemuan wali murid nanti di tahun ajaran baru. Oke. Jadi anak TKJ, waktu kelas 1 sama-sama diajari pemrograman. Anak RTL juga diajari jaringan, jadi dapat keduanya. Makanya lulus dari SMK Telkom Malang itu cepat dapat kerja, karena mereka multi kemampuan. Untuk yang rekayasa perangkat lunak atau pemrograman atau software, ini bikin aplikasi, bikin website, mereka tinggal milih nanti kelas 11 fokus ke bahasa pemrograman yang mana. Ini ada teksnya sama seperti TKJ tadi, kalau mau naik ke kelas 11 mau fokus ke expertise yang mana, apakah bahasa pemrograman Node-REAct atau Laravel, ini front end-nya,
Kemudian backend-nya adalah Foo atau Android. Jadi Android ini bukan merek HP, melainkan bahasa pemrograman. Profil anak-anak yang sudah lulus barusan tahun-tahun lalu, 2 tahun yang lalu, dan sudah langsung bekerja. Ada yang di kedinasan di kepolisian, ada yang hafizah di sekolah kami, karena kami sekolah umum, tapi kami juga menerapkan untuk yang Muslim itu wajib menempuh mata pelajaran tahfidz yang bertemu 3 kali dengan Bapak Ibu tahfidznya. Di situ ada murojaah dan pembenahan makhrajnya. Di ujian semesternya nanti ada ujian munakosyahnya. Makanya nanti hafalannya bisa bertambah. Tapi kegiatan yang non-Muslim banyak. Kemarin Natalan difasilitasi di sekolah. Kemudian hari Paskah juga iya. Dan kemarin yang Hindu maupun yang Buddha, waktu kegiatan ke pura untuk nyepi dan kehalungan, insya Allah itu juga ada pendampingnya langsung dari guru kami. Jangan khawatir ya. Kemudian ada yang lolos, ini Mas Yahya, lolos ke ITS ini tanpa tes karena dia diterima SNPTN, dan dulu juga ada angkatan 25 lolos menggunakan lomba robotik. Jadi masuk ke ITS tanpa tes. Alumni kami banyak tersebar di universitas negeri maupun swasta, yang bekerja juga sekarang sudah komposisinya 50-50 dengan yang kuliah, karena insya Allah kemampuan orang tuanya sekarang sudah jauh lebih baik. Kemudian yang berwirausaha juga banyak, contohnya salah satunya adalah Mas Hilman, ini angkatan 26. Kami menyebut anak-anak itu dengan istilah angkatan, sejak angkatan tahun 92 itu angkatan 1. Berarti kalian yang sekarang tes akan menjadi angkatan ke-32. Mbak Yunita yang di hadapan kalian itu merupakan alumni loh, jangan salah. Mbak Yunita itu juara 1 ujian nasional tingkat Jawa Timur tahun 2018. Wow, kalian bisa loh nyusul kayak Mbak Yunita gitu ya. Jadi the next angkatan berikutnya kalian akan menjadi angkatan 32. Ini brosur yang sudah kami share sebelumnya, jadwalnya sudah diupdate ya, termasuk persyaratannya. Kemarin sudah jadi bahwa tesnya ini nanti secara online atau daring, dijadwalkan mundur Minggu 14 Mei pukul 8. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tanya jawab, disilahkan. Setelah itu kita akan latihan untuk masuk ke website PPDB ketika kalian besok tes dan merename nama kalian di Zoom. Sekian Mbak Yunita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Feli, pemaparannya sudah sangat lengkap sekali, sudah sangat jelas sekali. Tapi bagi adik-adik atau Bapak Ibu yang sedang hadir, yang masih memiliki pertanyaan atau kebingungan mengenai mekanisme tes hari Minggu besok, boleh banget tanya. Bisa dinyalakan mic-nya atau melalui chat ya. Sambil menunggu pertanyaan yang mungkin ada, nanti kita langsung saja untuk praktek dari websitenya saja ya Bu Feli. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, nah pertama nanti kalian akan join Zoom dan juga kalian masuk ke website PPDB. Apabila ada dari kalian yang lupa mungkin emailnya atau passwordnya apa, nanti bisa menghubungi saya atau chat di grupnya masing-masing ya, karena semua sudah saya joinkan ke grup sesuai ruangannya masing-masing. Oke, yang pertama kita login dulu. Ini saya izin pinjam dulu ya, izin pinjam akun kepada salah satu pendaftar ini ya. Mungkin nanti yang akunnya saya pakai di sini, saya pinjam dulu. Oke, nah kalau kalian sudah login, pastikan data identitas termasuk fotonya dan juga unggah berkasnya semuanya sudah lengkap ya. Kalau kalian sudah lengkap menguploadnya dan sudah diverifikasi oleh admin, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kalian bisa masuk ke menu jalur reguler ini. Kalian pastikan dulu kartu pesertanya sudah muncul ya. Dan juga besok kalian harus ngeprint dulu, mencetak sebanyak 1 lembar pada waktu tes. Jadi dipersiapkan sebelum tes, nanti dicetak, di print dulu ya. Printnya boleh di kertas A4 atau folio.
Oke, nah ini kartu tesnya akan seperti ini ya nantinya. Ini akan ditunjukkan kepada pengawasnya, jadi pastikan kalian sudah ngeprint semua. Nah, kalau sudah ngeprint berarti kelengkapannya sudah beres. Pastikan juga tes wawancara siswa dan wawancara orang tuanya sudah diisi sebelum tes. Terakhir itu hari Sabtu ya, jadi pastikan malam ini kalian cepet-cepetan ngisi nih bagi yang belum ngisi. Nah, kalau sudah mengisi, udah kesimpan, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Terima kasih Anda telah mengisi pertanyaan tes wawancara siswa. Nah, ini bagus nih, Mas Afan Widihanto. Berarti gercep dan memang benar-benar pengen masuk di SMK Telkom Malang nih, karena semua proses pendaftarannya sudah dilewati, tinggal menunggu tesnya saja hari Minggu. Untuk tes wawancara orang tua juga sudah diisi, akan tampil seperti ini. Kalian harus cek ke akunnya masing-masing ya. Jangan-jangan nanti udah ngisi tapi ternyata belum kesimpan, atau mungkin ada sistemnya yang ternyata agak error, nanti bisa dikonfirmasikan di grup atau langsung chat saya. Nanti tes akademik itu akan berada di sini ya, di menu jalur reguler, kalian klik saja. Nah, tapi ini belum aktif. Kenapa? Karena mulai aktifnya itu di hari Minggu. Jadi memang kita meminimalkan untuk kecurangan yang ada. Bahkan tesnya aja baru dibuka portalnya hari Minggu. Dan nanti kalian tes seperti informasi dari Bu Feli tadi, setiap beberapa menit sekali akan di-capture untuk meminimalkan kecurangan yang terjadi. Nah, seperti itu untuk tata cara tesnya dan akses menunya. Mungkin ini sudah ada pertanyaan nih. Kita lanjut ke question and answer aja ya, Bu Feli. Oh, ini chat dari Bu Feli. Nah, mungkin dari adik-adik ada pertanyaan mengenai tes hari Minggu. Dan nanti pastikan kalian sudah join Zoom mulai pukul 8.30. Salah, 7.30. Mohon maaf. Nanti rekaman ini akan kami share di grup dan juga untuk rekaman beda soal, barangkali adik-adik ada yang ingin belajar untuk persiapan. Dari adik-adik atau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, Bu Yunita. Ya, baik. Dari Ananda atas nama Afifah, monggo Bapak. Oke. Mohon maaf Bu Yunita, ini sebelumnya ini putri kami kan di pondok, jadi ini kami yang ikut daring orang tua Bu. Ini pun kami sedang di jalan ini, sambil mau dinas. Oke, baik, tidak apa-apa Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti gladi. Nanti misalkan Anandanya masih di pondok, mungkin bisa ikut bisa minta bantuan ke ustazahnya ya Bapak nggih. Untuk hari Minggu besok untuk ikut tes nggih. Hari Minggu insya Allah saya ambil, saya ajak pulang dulu untuk Zoom-nya dari rumah nanti. Oh, begitu, baik, lebih mudah seperti itu memang Bapak. Baik, tidak apa-apa nggih. Terus satu pertanyaan Ibu, saya mau ngisi wawancara, ngisi data, saya kok nggak bisa buka ya? Apa karena saya dulu pernah mengisi ya pas Januari itu? Jenengan bisa japri saja ya Pak, chat melalui WA saya atau WA ke Bu Feli bisa. Oke, nanti saya japri. Nanti kan, ya baik. Oke. Terima kasih, mohon maaf. Oke, sami-sami Bapak. Ini ada pertanyaan dari Antum Suci Amalia. Bu Feli, kalau nggak pakai laptop tapi kita adanya komputer bisa ya Bu? Jawabannya bisa. Kalian bisa pakai HP, tablet, komputer, atau laptop yang kalian punya di rumah asalkan punya jaringan internet dan bisa buat browsing, bisa buat akses ke Google Chrome ya, nanti bisa dipakai tes. Dan jangan lupa install Zoom juga ya, karena kita butuh Zoom. Kalau misalkan Zoom-nya dari HP juga nggak apa-apa, tapi tesnya di laptop nggak apa-apa. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, sepertinya ini udah pada paham semua nih Bu Feli. Sebelum kita menutup Zoom ini, kita foto bareng dulu ya. Jadi saya minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Oh ya, satu lagi yang kelewat.
kita belum simulasi rename namanya ya. Jadi bisa di rename dulu ya namanya, adik-adik, Bapak Ibu semuanya bisa di rename dulu namanya sesuai ruangannya masing-masing. Ini contohnya seperti Mas Marvel nih, ruang 1 Marvel. Seperti yang sudah dicontohkan Bu Feli tadi, saya ketikkan juga di kolom chat tata cara penamaannya. Nah, seperti itu ya tata cara penamaannya. Mungkin bisa langsung dipraktekkan. Nah, ini keren nih Mas Afan Widihanto, langsung di-rename. Oh, Mas Afan Widihanto dari tadi aktif ya, sudah mengisi wawancara, rename-nya langsung gercep. Nih, keren nih. Ayo yang lainnya kita rename dulu. Mungkin ada yang kesulitan untuk rename-nya, belum tahu cara rename-nya. Rename-nya itu kalian klik foto kalian sendiri, nanti ada titik 3 tuh. Titik 3-nya diklik, lalu klik rename. Videomu aktifkan. Ini ada yang melambaikan tangan atas nama Rizky Ali Firmansyah. Ya, Rizky ada yang bisa dibantu? Mungkin ada kesulitan atau pertanyaan, Rizky? Loh, mana videomu gelap gulita itu? Mohon maaf, untuk peserta yang lain bisa di-mute dulu ya. Oh, kepencet. Baik, Rizky. Ayo yang belum di-rename namanya segera di-rename ya, biar kita bisa segera foto bareng dan nanti kalian bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Azura, sip, sudah di-rename namanya. Andika Dewa juga. Untuk contoh rename-nya seperti yang sudah saya cekkan ya, ini masih banyak yang belum rename. Ini ada kesulitan untuk cara rename-nya atau bagaimana? Karena besok ini penting ya untuk rename, kita akan bagi ruangannya. Jadi nanti kalian tuh dimasukkan lagi ke ruang-ruang kecil sesuai ruang yang ada di kartu pesertanya. Enggak, rename ini Saya orang tua bisa bintang tapi tidak tahu ruang berapa, mohon maaf. Baik, yang penting besok ya Bapak, anandanya diinfokan untuk join Zoom-nya, penamaannya sesuai rumah masing-masing. Mohon maaf, Mbak. Iya, Bapak Andreas, kan ada yang bisa dibantu? Saya kesulitan Mbak, ini yang rename-nya ini yang di mana Mbak? Saya memakai HP 1 saja. Oh, kalau pakai HP ada di partisipan, Pak. Diklik dulu partisipan. Nanti nama jenengan ada yang paling atas itu jenengan klik lagi. Biasanya itu langsung rename. Oh gitu Mbak ya? Ya. Oke, saya soalnya pengguna Zoom pertama kali Mbak, nggak pernah pakai saya. Soalnya pakai Meet. Baik. Iya, tidak apa-apa. Bisa dicoba dulu, Pak. Ya, makasih Mbak. Iya. Foto anak. Foto aja ya. Bu Yunita punya saya juga enggak bisa ini. Oke, besok Bapak Ibu Ananda akan kami bantu untuk proses rename-nya. Maka dari itu hari Minggu dipastikan untuk join-nya tidak telat ya. Mulai pukul 7.30 pastikan Ananda sudah join ke Zoom. Nah, untuk sekarang kita bisa foto bareng aja dulu. Mungkin bisa dinyalakan dulu semua kameranya. Dengan anaknya kah atau orang tua aja Bu Yunita? Boleh dengan anaknya juga atau orang tuanya saja juga boleh, Bu. Oke, untuk halaman pertama 1, 2, 3 senyum. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. 1, 2, 3 senyum. Oke, baik, sudah selesai ya Bu Feli.
Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri gladi resik ini. Kita jumpa lagi di hari Minggu mulai pukul 7.30 untuk link Zoom-nya menyusul akan dibagikan di grup WhatsApp. Selamat melanjutkan aktivitas dan persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Semoga kita semua berjodoh di SMK Telkom Malang dan menjadi bagian dari Fighters. Oke? Sebelum saya tutup, kita semangat pagi dulu. Semangat pagi! Pagi. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.